Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu kelas 3? Mudah-mudahan sehat selalu dan semangat terus untuk belajar di rumahnya ya anak ibu. Anak ibu, materi kita pada pagi hari ini yaitunya tentang akhlak tercela. Kalau minggu lalu kita membahas tentang akhlak terpuji, minggu ini kita membahas tentang akhlak tercela. Akhlak tercela adalah akhlak yang buruk atau disebut juga dengan akhlak mazmumah. Contoh akhlak tercela itu sangat banyak sekali. Pokoknya itu yang termasuk perilaku atau perbuatan serta perkataan yang buruk disebut dengan akhlak tercela. Jadi yang kita pelajari pada pagi hari ini contoh akhlak tercelanya yaitunya durhaka kepada orang tua. Anak ibu ya. Penjelasannya juga anak ibu bisa lihat di LKS halaman 38. Oke, kita masuk yang pertama, pengertian durhaka kepada orang tua. Kita masuk dulu kata bakti atau berbakti. Bakti adalah dalam bahasa Arab disebut birun. Artinya kata yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Sedangkan berbakti kepada orang tua artinya berbuat baik kepada mereka dengan cara memenuhi hak-hak dan menaati kedua orang tua atau menaati mereka, ayah dan ibu kita. Adapun lawan kata bakti adalah durhaka. Durhaka memiliki arti ingkar terhadap perintah. Sedangkan durhaka terhadap orang tua artinya berbuat buruk dan menyia-nyiakan hak mereka. Kemudian adapun syarak durhaka artinya setiap perbuatan atau ucapan anak yang menyakiti kedua orang tua. Itu disebut dengan durhaka kepada orang tua. Oke, lanjut ya nak ya. Kita masuk ke bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua. Yang pertama, membentak dan menghardik orang tua. Kita berbicaranya itu membentak atau keras kepada orang tua kita. Itu tidak boleh ya nak ya. Itu perilaku yang harus dihindari. Yang kedua, berkata dan tidak memenuhi panggilan orang tua. Jadi itu juga termasuk bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua. Berkata nanti dulu mah, nanti dulu pak. Itu adalah akhlak yang tercela, akhlak yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh agama kita. Kemudian yang ketiga, menimbulkan rasa sedih dan sakit hati terhadap orang tua karena perbuatan dan perkataan kita. Jadi orang tua rasa sakit, sedih hati terhadap kita atas perbuatan dan perkataan kita. Yang keempat, bakhil atau tidak mau mengurusi orang tua. Bakhil atau tidak mau mengurusi orang tua ya nak ya. Misalnya tidak memberi nafkah, kemudian kemudian hitung-hitungan dengan orang tua, tidak mau merawat orang tua saat tua. Padahal yang mengurusi kita dari kita kecil adalah orang tua kita. Tapi ketika mereka sudah tua, yang butuh diurus sama kita sebagai anaknya, malahan kita tidak mau mengurus orang tua. Itu termasuk anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kelima, merendahkan orang tuanya. Bilang orang tuanya bodoh, bilang orang tuanya kolot, bilang orang tuanya kurang pergaulan, nggak ngerti zaman sekarang. Itu namanya kita sudah merendahkan orang tua kita.
Oke, selanjutnya yaitu ciri-ciri anak durhaka nggak jauh dari bentuk-bentuk bentuk-bentuk dari durhaka kepada orang tua ya nak. Ciri-cirinya hampir sama. Yang pertama itu suka berkata dan mengeraskan suara di hadapan orang tua. Kedua, tidak melayani orang tua atau berpaling dari orang tua. Harusnya kita yang mengurus orang tua kita, tapi karena kita terlalu sibuk dengan dunia hingga kita lupa dengan orang tua kita, lupa melihat orang tua kita karena saking sibuk bekerja, lupa terhadap orang tua. Itu tidak boleh ya nak ya. Kalau anak ibu nanti sukses, jangan pernah lupakan orang tua. Yang ketiga, membuat orang tua sedih dengan kesalahan yang kita lakukan. Jadi hati-hati terhadap apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan terhadap orang tua kita ya nak. Yang keempat, malu mengakui orang tua di hadapan orang banyak karena keadaan orang tua. Misalnya orang tua kita sudah tua renta, kita malu punya orang tua yang sudah tua kali, ataupun orang tua kita dalam keadaan yang kurang berkecukupan, dalam keadaan miskin, jadi kita malu mengakuinya. Itu jangan sekali-kali kamu malu mengakui orang tua yang sudah melahirkan kita ke dunia ini. Jadi kalau kita durhaka kepada orang tua, itu ada bahaya durhaka terhadap orang tua nak. Kalau kita durhaka terhadap orang tua, tidak berbakti kepada orang tua, ada bahaya yang akan kita dapatkan. Yang pertama, terputuslah rezeki kita dari Allah. Sebagaimana dalam riwayat hadis mengatakan, apabila seorang meninggalkan doa bagi kedua orang tuanya, maka akan terputuslah rezekinya. Itu bisa anak ibu lihat di halaman 39 LKS ya nak. Yang kedua, batal seluruh amalannya. Jadi batal seluruh amalannya. Itu hadis riwayat Tabrani. Ada 3 hal yang menyebabkan terputusnya seluruh amal, yaitu syirik kepada Allah atau menduakan atau menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, yang ketiga seorang alim yang dipermainkan oleh dungu dan jahil. Jadi itu termasuk kepada batalnya seluruh amalan kita ketika kita durhaka kepada orang tua. Yang ketiga mendapatkan gelar kafir. Jadi kalau kita durhaka, kita mendapatkan gelar kafir dari Allah. Yang keempat, mendapatkan balasan azab baik dunia maupun di akhirat. Yang kelima, tidak masuk pengikut Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, dimurkai Allah. Yang ketujuh, Allah tidak menerima sholatnya. Yang kedelapan, tidak diampuni dosanya. Yang kesembilan, haram mencium bau surga. Yang kesepuluh, haram masuk surga. Itu bahaya durhaka terhadap orang tua nak. Jangankan mau masuk surga, mencium bau surga pun kita haram kalau kita durhaka kepada orang tua kita. Kemudian ada dalil nakli tentang durhaka kepada orang tua yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu menghendaki supaya kamu tidak menyembah kecuali kepadanya dan berbakti kepada orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya atau kepada orang tuamu dengan perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang mulia. Oke anak ibu,
Nah, itulah tadi penjelasan dari akhlak tercela, durhaka terhadap orang tua. Anak ibu juga bisa baca kisah dari Kan'an. Siapa itu Kan'an? Kan'an adalah anak dari Nabi Nuh alaihissalam yang durhaka kepada orang tuanya. Anak ibu bisa baca di LKS halaman 41 ya nak, kisahnya ya. Itu penjelasan dari ibu. Kalau ada pertanyaan, ada tidak mengerti dengan apa yang ibu jelaskan pada materi pagi hari ini, anak ibu bisa tanyakan langsung pada ibu ya, melalui WA pribadi. Terima kasih anak ibu. Semangat terus untuk belajar di rumahnya, pahami materi-materi yang sudah kita pelajari. Kemudian nanti tugasnya akan ibu kirimkan melalui WA group. Oke anak ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.